Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman perjalanan saya nge-YouTube. Nah, waktu itu saya nge-YouTube di akhir 2023. Memang sebelumnya pernah nge-YouTube cuma iseng nih teman-teman, bukan secara serius sebelumnya. Nah, waktu itu akhir 2023 itu nge-YouTube. Waktu itu saya kontennya reaction ceramah ya, waktu itu reaction ceramah, kemudian saya membuat YouTube ya reaction ceramah. Terus saya ajukan monet, waktu itu sudah mencapai 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang, ajukan monet. Ternyata kok kena keterangannya kena konten berulang. Nah, di sini saya panik, kemudian bikin video bandingnya. Nah, di situ kan ada video banding tuh, kita bikin video banding, kemudian apa saja cara kita ngeditnya, membuat videonya, ngambil bahannya dari mana. Nah, di situ saya salahnya di situ ya teman-teman. Mudah-mudahan ini nggak terjadi kepada teman-teman yang sedang ngajuin monet yang keterangannya ada kena konten berulang. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar ya membuat videonya. Kalau ada yang bingung mungkin bisa komen nanti di kolom komentar. Waktu itu saya panik bikin video bandingnya salah. Oke, akhirnya YouTube saya ditolak. Oke, waktu itu saya sempat down YouTube. Kemudian bikin channel baru lagi, kemudian sama dengan tema yang sama, reaction ceramah ya, reaction ceramah. Waktu itu di akhir Desember 2023 kalau nggak salah. Oke, saya bikin channel dengan keadaan yang down, kemudian saya upload video itu nah, dengan tema yang sama yaitu reaction ceramah. Kemudian saya nggak buka, habis saya upload itu saya nggak buka sekitar 2 minggu. Nah, sekitar 2 minggu kemudian saya buka, waktu itu penontonnya ada 66 orang yang nonton. Dalam hati saya, wah kok 66 ya, berarti ada kemungkinan kalau channel kita baru 0 subscriber. Nah, ini video long ya, bukan short. Nah, video long. Kalau penonton kita ada 66 orang menontonnya, berarti ada kemungkinan channel kita untuk berkembang. Nah, di situ saya berpikirnya. Oke, saya upload lah video kedua, penontonnya terus meningkat. Nah, dari 66 waktu itu meningkat ke 100 kalau tidak salah. Meningkat, kemudian subscribernya terus meningkat. Semangatlah saya kontennya. Kemudian saya bikin lagi itu video-video yang lainnya, saya upload 1 hari sekali ya Bapak Ibu. Saya uploadnya 1 hari sekali ya, dengan tema yang sama, reaction ceramah waktu itu. Nah, singkat cerita terus sampailah di 1000 subscriber di tanggal 25 Maret 2024. Nah, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Nah, waktu itu ada salah satu video saya yang meledak sampai, kalau sekarang udah 2 jutaan, waktu itu nyampe ratusan ribu penonton. Luar biasa. Karena rezeki tidak ada yang tahu ya Bapak Ibu. Nah, oke, saya ajukanlah monet waktu itu. Saya ingat waktu itu waktu bulan puasa di 25 Maret 2024 saya ngajuinnya. Kemudian di tanggal 26-nya saya dapat pemberitahuan bahwa konten saya kena konten berulang lagi. Oke, waktu itu saya tenang, tidak saya buatkan video banding. Kemudian saya cari terlebih dahulu di YouTube caranya melakukan video banding. Nah, di YouTube saya dapat salah satu video cara banding yang menurut saya itu bagus ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti bingung, silahkan komen lah di kolom komentar. Oke, saya ikutin. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau melakukan video banding.
Bapak Ibu buat kamera di belakang Bapak Ibu, di hadapan terserah itu mau itu komputer, laptop, HP. Nah, Bapak Ibu di situ menjelaskan kepada YouTube bahwa cara kita mengedit, mulai cara kita mencari bahannya, terus cara kita mengeditnya, terus di situ juga kita jelaskan aplikasi apa saja yang kita gunakan untuk mengeditnya. Nah, itu ya Bapak Ibu, dijelas sedetail mungkin. Nah, oke, saya ikutin, saya buatlah video banding di tanggal 26-nya langsung ada pemberitahuan selamat Anda menjadi partner YouTube. Nah, senanglah saya waktu itu Bapak Ibu, di waktu itu pas bulan Ramadan. Oke, senanglah saya, langsung saya kabarin ke istri bahwa saya lolos monet, YouTube saya lolos monet. Oke, Bapak Ibu terus nge-YouTube itu kan, kalau kita habis ngajuin lolos monet itu kan kita tidak bisa ngajuin ya Bapak Ibu sebelum kita mendapat jumlah minimal di Google AdSense itu. Nah, jumlah minimalnya itu 1.300.000. Nah, setelah kita mencapai 1.300.000, kemudian kita harus mengajukan PIN lagi. Nah, PIN, nah seperti ini ya Ibu. Nah, PIN ini PIN Google AdSense, PIN Google AdSense ya Ibu. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mencapai 1.300.000, kita pengajuan PIN, kemudian itu tidak bisa diapa-apain Bapak Ibu kalau kita belum mendapatkan PIN dari Google AdSense ini. Nah, jadi waktu itu sambil menunggu terkumpullah di Google AdSense saya itu 3.623.998 rupiah waktu itu. Gaji pertama saya YouTube. Oke, nah, itu kan gaji di bulan Maret ya, terkumpul dari bulan Maret. Nah, terus di awal April kita kan gajian itu antara tanggal 11 kita itu kan dikirim dari AdSense ke rekening, bukan AdSense ke rekening ya, dari YouTube ya, dari YouTube ke AdSense kita itu dikirim tanggal 11 sampai tanggal 15. Nah, kemudian untuk pengirimannya ke rekening kita itu tanggal tanggal 21 sampai 26 itu pengiriman ke rekening kita. Nah, waktu itu saya mendapatkan Google AdSense-nya di pertengahan bulan April 2024. Nah, saya menunggunya pengajuan atau pengiriman PIN ini sekitar 1 bulan ya teman-teman. Saya menunggu ini datang sekitar 1 bulan. Itu selama 1 bulan saya beberapa bolak-balik ke kantor pos, nanyain ke posnya, ternyata belum ada katanya, sampai saya minta nomor HP-nya yang jaga. Jadi nanti katanya dihubungin. Terus sambil menunggu juga saya WA nanyain apakah sudah ada, katanya belum. Nah, itu cerita tiba-tiba datanglah paman posnya ngantar. Oh, hati saya senang, langsung saya masukin 6 PIN yang ada di dalam surat ini ke Google AdSense-nya. Nah, akhirnya saya bisa mencairkan dengan gaji pertama saya itu tadi 3.623.998 rupiah, itu gaji pertama saya Bapak Ibu. Kemudian untuk gaji kedua saya di bulan April itu meningkat Bapak Ibu, di situ 4.238.485 rupiah, sampai di Mei 2024 itu meningkat lagi Bapak Ibu sampai 7.136.770. Saya nggak pernah membayangkan bisa dapat penghasilan sampai 7 juta dari YouTube. Belum terbayang waktu itu Bu, karena saya ini anak desa, anak dusun, bukan desa lagi, dusun.
di salah satu di Kalimantan. Saya ini anak dusun yang awalnya nggak pernah tahu apa itu internet. Bahkan sampai sekarang, saya curhat sedikit, sampai sekarang listrik di tempat di dusun atau di asal saya itu belum masuk ya Bapak Ibu. Nah, itu perjalanan saya yang YouTube. Oke, tujuan saya membuat channel ini, nantinya saya akan berbagi cara membuat konten-konten nih Bapak Ibu, ide konten yang misalnya membuat reaction ceramah, membuat alur cerita film, membuat bola, membuat ide konten yang kalian dekat dengan laut. Nah, oke, nanti saya buatkan di channel ini. Oke, yang Bapak Ibu, kalau kalian ingin YouTube, terjun ke dunia YouTube, yang pertama yang kalian harus tanamkan yaitu mental. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, Mas, ajarin dong YouTube. Teman-teman banyak gitu. Apa yang pertama kita lakukan? Saya pasti bilang tanamkan mental kalau kalian ingin terjun ke dunia YouTube. Kenapa saya bilang tanamkan mental? Karena orang berpikir jadi YouTuber itu uangnya langsung banyak, ngupload video penontonnya langsung banyak. Dalam pikiran orang pasti seperti itu, ngupload video penontonnya banyak, kemudian gajinya banyak. Nah, itu yang mindsetnya yang salah ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai berpikiran terlebih dulu seperti itu. Intinya tanamkan mental di dalam kita. Nah, jangan sampai banyak YouTuber yang pemula yang down ketika dia ngedit udah beberapa jam, kemudian dia upload, terus yang nonton cuma 1, 2, 3 orang, langsung down, berhenti YouTube. Nah, itu jadi itu yang pertama, kita tanamkan mental. Yang kedua, tentukan apa yang kalian suka. Oke, kenapa? Karena kalian YouTube, kalian tidak suka dengan apa yang kalian buat, maka itu YouTube kalian tidak akan berkepanjangan. Kenapa? Kalian sudah bosan ya, karena itu hal itu yang tidak kalian sukai. Kemudian yang kedua, pilihlah satu tema. Nah, satu tema yang kalian suka. Misalnya saya suka memancing, nah jadi untuk videonya memancing gimana gitu, jadi mancing semua, jangan campur mancing, masak, main bola misalnya, jangan seperti itu teman-teman. Jadi kalau mancing semua itu. Nah, kemudian terus asah keahlian kalian untuk mengedit. Nah, buat video sebagus mungkin. Itu sambil jalan nih Bapak Ibu, sambil jalan kalian upload aja tidak apa, sambil jalan, kemudian kalian sambil belajar cara ngedit yang benar. Banyak kok contohnya di YouTube, kalian tinggal buka aja cara edit ini misalnya. Kemudian kalau kalian merasa aku tidak bisa ngedit, saya juga tidak bisa ngedit Bapak Ibu, ingat, tidak ada yang langsung bisa tanpa belajar. Nah, jangan kalian berpikir itu tadi, jangan kalian berpikir dunia YouTube itu mudah ya Bapak Ibu. Banyak yang down dan berhenti karena dia berpikir banyak penonton ketika dia ngupload video. Nah, banyak yang salah seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu motivasi dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa langsung memulai. Nah, jangan bingung, mulai aja terlebih dahulu sambil kalian cari ide-ide konten di YouTube. Banyak ya ide-ide konten dan cara membuatnya. Insya Allah di video ini juga saya akan buatkan cara membuat video ide konten yang mungkin salah satu kalian suka nantinya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.